Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil dari praktikum mata kuliah formulasi sediaan bahan alam dengan judul formulasi tablet bahan alam dengan granulasi basah dan evaluasinya. Berikut anggota dari kelompok 2B. Yang pertama, Davalindra Sehranisa. Yang kedua, Farah Salsabila Aisy. Yang ketiga, Fatimatus Zahro. Dan yang terakhir, Indarko Bagus Wibowo. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi tablet dari ekstrak bahan alam dan kontrol kualitasnya. Selanjutnya adalah dasar teori. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, serta mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Pembuatan tablet ada 3 metode, yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung. Pada praktikum ini digunakan metode granulasi basah. Granulasi basah adalah proses perubahan serbuk halus menjadi granul dengan bantuan larutan bahan pengikat. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan tablet dengan metode granulasi basah yaitu 1. Menimbang dan mencampur bahan-bahan yang diperlukan dalam formulasi. 2. Pengayakan adonan lembab menjadi pelet atau granul. 3. Pengeringan. 4. Pengayakan kering. 5. Pencampuran bahan pelicin. Dan yang terakhir, pembuatan tablet dengan cara kompresi. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah alat. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah ayakan, disintegration tester, mesin tablet, mixer, mortir dan stamper, oven, friabilator untuk uji friabilitas, stopwatch, strong cup tester untuk uji kekerasan tablet, dan timbangan. Lalu ada bahan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan tablet adalah amilomanihot atau mucilago amilis 10%, cornstarch, ekstrak temulawak, etanol 70%, laktosa, MG stearat, dan talkum. Cara kerja. Pertama, pembuatan ekstrak. Sebanyak 1000 gram serbuk simplisia dimasukkan ke dalam wadah, direndam dengan pelarut etanol 70% sebanyak 1 liter dengan perbandingan sampel dan pelarut 1:10. Lalu, ditutup rapat dan disimpan pada suhu ruang. Dimaserasi selama 5 hari sambil sekali-kali diaduk. Setelah 5 hari maserat, disaring, kemudian dimaserasi lagi dengan penambahan pelarut yang baru. Dilakukan pelakuannya sama. Kemudian, seluruh filtrat digabungkan dan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada temperatur kurang lebih 40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Kemudian dipekatkan dengan penguapan water bath. Yang kedua, pengeringan ekstrak. Sebanyak 130 gram ekstrak kental temulawak yang diperoleh ditambahkan amilomanihot sebanyak 260 gram. Kemudian, digerus sampai homogen dan diayak dengan ayakan mesh nomor 40. Lalu dikeringkan dalam lemari pengering pada temperatur kurang lebih 40 derajat Celcius sampai masa kering. 3. Formula tablet. Recipe, ekstrak temulawak 40 mg, cornstarch 5%, mucilago amilis 10%, talkum 1%, MG stearat 1%, laktosa secukupnya, Mixovac tablet Datalis dos nomor 50, bobot per tablet 625 mg sama dengan 0,625 gram, formula untuk 50 tablet, diameter 13 mm.
4. Pembuatan mucilago amili. Disuspensikan 1,25 gram amilomandihot kering dengan Aquades. Dipanaskan pada api kecil sambil diaduk-aduk hingga diperoleh massa yang transparan. Didinginkan dan dicek beratnya. Kekurangan berat dicukupkan dengan Aquades panas, dan kelebihan berat diuapkan kembali. Ditimbang lagi hingga diperoleh massa yang sesuai massa 1. 5. Pembuatan tablet. Dimasukkan laktosa ke dalam lumpang atau mortir stemper dan digerus. Ditambah bahan pengembang cornstarch gerus homogen. Ditambahkan ekstrak temulawak gerus homogen massa 2. Ditambahkan massa 1 sedikit demi sedikit ke dalam massa 2 sambil digerus hingga diperoleh massa yang kompak. Kemudian dicatat berapa bahan pengikat yang terpakai dan yang sisa. Massa diayak dengan ayakan mes nomor 12, lalu dicatat berat granul basah. Dikeringkan di lemari pengering pada suhu 40-60 derajat Celcius. Granulat kering diayak lagi dengan ayakan mes nomor 14, dicek kembali beratnya. Ditambah magnesium stearat, talkum, dan pengembang luar, diaduk sampai homogen. Dilakukan uji preformulasi dan dicetak menjadi tablet dengan diameter 13 mm. Selanjutnya, data dan hasil. Yang pertama, formulasi dan perhitungan tablet. Bahan yang harus ditimbang yang pertama ekstrak temulawak yang harus ditimbang 2 gram, konsrat 1,5625 gram, mucilago amili 10 gram mucilago amili, 100 ml Aquades, talkum 0,3125 gram, gas stearat 0,3125 gram, dan yang terakhir laktosa 10 gram. Bobot per tablet 0,625 gram, formulasi untuk 50 tablet. Diameternya 13 mm. Selanjutnya, uji performulasi tablet. Yang pertama, uji waktu alir granul. Dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Replikasi pertama memerlukan waktu 2,04 detik, yang kedua 1,71 detik, yang ketiga 1,64 detik. Yang kedua, uji sudut diam granul. Dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Rumusnya tan alfa 2 dikali tinggi dibagi diameter. Replikasi pertama, tingginya 3 cm, diameter 7,5 cm, tan alfanya 0,8, alfanya 46 derajat. Replikasi kedua, tingginya 2,5 cm, diameter 8 cm, tan alfanya 0,625 dan alfanya 36 derajat. Replikasi ketiga, tingginya 2,4 cm, diameternya 7,5 cm, tan alfanya 0,64, alfanya 37 derajat. Yang ketiga, uji penetapan indeks tablet. Dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Rumusnya, volume awal dikurangi volume akhir dibagi volume awal dikali 100%. Replikasi pertama, volume awal 48 ml, volume akhir 43 ml, indeks tabletnya 10,4%. Replikasi kedua, volume awalnya 46 ml, volume akhir 42 ml, indeks tabletnya 8,7%. Replikasi ketiga, volume awalnya 45 ml, volume akhir 41 ml, indeks tabletnya 8,8%. Selanjutnya, evaluasi tablet. Yang pertama, keseragaman bobot. Bobot rata-rata tablet 0,56001. Tablet yang pertama deviasinya 1,57%, yang kedua 2,58%, yang ketiga 2%, keempat 1,7%, yang kelima 21%, yang keenam 0,31%, yang ketujuh 0,46%, yang kedelapan 3,2%, ke-9 1,4%, yang ke-10 3,2%, yang ke-11 2%, 12 2,4%, yang ke-13 1,7%, yang ke-14 2,1%, ke-15 0,59%, yang ke-16 2,5%, yang ke-17 1,45%, yang ke-18 1,01%, ke-19 2,28%, dan yang ke-20 1,01%. Yang kedua, uji waktu hancur. Rata-rata waktu hancur tablet adalah 5 menit. Yang ketiga, uji friabilitas. Rumusnya, bobot awal dikurangi bobot akhir
dibagi bobot awal dikali 100%. Bobot awalnya 11,2097 gram dikurangi 11,2050 gram dibagi 11,2097 dikali 100%. Hasilnya 0,04%. Yang keempat, uji kekerasan tablet. Dilakukan sebanyak 5 kali replikasi tablet. Tablet yang pertama, kekerasannya 173,1 Newton dan bobotnya 17,6 kg. Tablet yang kedua, kekerasannya 119,6 Newton, bobotnya 12,19 kg. Yang ketiga, kekerasannya 175 Newton, bobotnya 17,8 kg. Tablet yang keempat, 0,81 Newton, bobotnya 0,08 kg. Tablet yang kelima, kekerasannya 170,6 Newton, bobotnya 17,4 kg. Praktikum kali ini melakukan formulasi tablet dengan metode granulasi basah. Hal pertama yang dilakukan ialah menyiapkan alat yang akan digunakan seperti oven, timbangan, mixer, ayakan, mesin tablet, disintegration tester, stopwatch, mortir, stamper, strong cup tester untuk uji kekerasan tablet, Roche friabilator untuk uji friabilitas, dan bahan-bahan seperti ekstrak simplicia, etanol 70%, amilum manihot, cornstarch, talkum, Mg stearat atau magnesium stearat, laktosa. Pada praktikum kali ini, ekstrak telah dibuat dan langsung pada tahap pengeringan ekstrak, di mana ekstrak yang telah jadi dikeringkan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada ekstrak, sehingga tidak merusak tablet saat dibuat atau diujikan. Sebelum dikeringkan, ekstrak diayak dengan ayakan, kemudian ekstrak di oven hingga kering. Lalu, setelah kering, ekstrak kembali dilakukan pengayaan untuk mendapatkan hasil dari ekstrak yang lembut dan halus, yaitu granul. Tablet dibuat sesuai dengan perhitungan dosis atau komposisi dari tablet. Kemudian, granul diuji dengan melakukan uji waktu alir, sudut diam, dan penetapan indeks tab. Sedangkan evaluasi tablet diuji dengan melakukan keseragaman bobot, uji kekerasan, uji friabilitas, dan uji waktu hancur. Perhitungan dosis atau komposisi dari bahan dengan bobot per tablet 625 mg atau 0,625 gram. Formula untuk 50 tablet dengan diameter 13 mm. Dengan bahan ekstrak temulawak 40 mg diambil sebanyak 2 gram. Dengan bahan cornstarch 5% diambil sebanyak 1,5625 gram. Dengan bahan mucilago amili 10% diambil sebanyak 10 gram mucilago amili, add 100 ml aquades. Dengan bahan talkum 1% diambil sebanyak 0,3125 gram. Dengan bahan magnesium stearat 1% diambil sebanyak 0,3125 gram. Dengan bahan laktosa diambil secukupnya. Waktu alir granul. Replikasi pertama mendapatkan waktu 2,04 detik. Replikasi kedua mendapatkan 1,71 detik. Replikasi ketiga mendapatkan 1,64 detik. Dimasukkan ke rumus dan dihasilkan replikasi pertama 5,5 gram per detik, replikasi kedua 6,55 gram per detik, replikasi ketiga mendapatkan 6,83 gram per detik, yang dimana syarat waktu alir yang baik yaitu kurang dari 10 detik. Pengujian waktu alir bertujuan untuk memastikan homogenitas komposisi tablet selama proses pencetakan. Berdasarkan hasil percobaan waktu alir,
dapat disimpulkan bahwa waktu alir dari granul yang diuji atau diteliti memiliki waktu alir yang baik. Sudut diam granul. Pengujian sudut diam bertujuan untuk mengetahui sifat alir dari granul. Serbuk akan membentuk kerucut. Semakin datar kerucut, maka sudut diamnya akan semakin kecil. Granul yang mempunyai daya alir bebas akan mempunyai sudut diam antara 20 derajat hingga 40 derajat. Pada penelitian ini, uji sudut diam granul yang didapatkan pada replikasi pertama yaitu dengan sudut 46 derajat, melebihi batas daya alir bebas yang baik. Pada replikasi kedua, dengan sudut 36 derajat sesuai atau mempunyai daya alir bebas yang baik. Pada replikasi ketiga, yaitu dengan sudut 37 derajat sesuai atau mempunyai daya alir bebas yang baik. Dengan kesimpulan, granul tersebut mempunyai daya alir bebas yang baik. Penetapan indeks tab. Pengujian penetapan indeks tab bertujuan untuk mendapatkan penurunan volume terkecil dari granul. Indeks tab dilakukan pada granul dengan cara memasukkannya ke dalam gelas ukur dan mengetapnya sebanyak 20 kali, sehingga volume akhirnya konstan. Syarat dari suatu granul dapat diketahui indeks tabnya baik, ialah dengan mendapatkan I atau indeks tab kurang dari sama dengan 20%. Diketahui pada pengujian didapatkan indeks tab pada replikasi pertama dengan sebesar 10,4%, pada replikasi kedua dengan sebesar 8,7%, pada replikasi ketiga dengan sebesar 8,8%, di mana dapat disimpulkan dari ketiga replikasi dikatakan bahwa pada penelitian ini indeks tab granul memenuhi indeks tab yang baik. Pengujian tablet. Keseragaman bobot. Persyaratan penyimpangan bobot tablet yaitu bobot rata-rata 25 mg atau kurang, penyimpangan terhadap bobot rata-rata A 15%, B 30%, bobot rata-rata 26 mg sampai 150 mg, penyimpangan terhadap bobot rata-rata A 10%, B 20%. Bobot rata-rata 151 mg sampai 300 mg, penyimpangan terhadap bobot rata-rata 7,5%, 15%. Lebih dari 300 mg, penyimpangan terhadap bobot rata-rata 5% untuk A dan 10% untuk B. Pengujian keseragaman bobot menggunakan 20 tablet dilakukan menggunakan alat timbangan neraca analitik. Dari hasil data yang diperoleh bahwa tidak ada satu tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata 5% yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata 10% yang ditetapkan pada kolom B. Uji waktu hancur. Alat yang digunakan yaitu disintegration tester. Persyaratan menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus hancur tidak lebih dari 15 menit. Untuk tablet yang tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet bersalut. Bila satu atau dua tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji harus sempurna. Tablet yang diuji sebanyak 6 tablet. Pengujian dilakukan dengan memasukkan satu tablet pada masing-masing tabung dari keranjang. Waktu hancur dihitung berdasarkan tablet yang paling terakhir hancur. Berdasarkan hasil percobaan, waktu hancur tablet yaitu 5 menit. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3, dengan demikian dapat diketahui bahwa tablet memiliki waktu hancur yang cepat dan memenuhi persyaratan. Uji friabilitas. Alat yang digunakan pada uji adalah Roche Friabilator. Persyaratan tablet memenuhi syarat jika persentase kerapuhan kurang dari 0,8%. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh bobot awal sebelum uji yaitu 11,2097 gram dan setelah uji yaitu 11,9
2050 gram. Pengurangan bobot tersebut terjadi karena adanya gesekan antar tablet yang menyebabkan fase luar tablet terkikis. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh persen friabilitas tablet yaitu 0,04%. Dengan demikian, pembuatan tablet pada percobaan memenuhi persyaratan friabilitas. Uji kekerasan tablet. Evaluasi selanjutnya yaitu uji kekerasan. Alat yang digunakan untuk uji kekerasan adalah strong cop tester atau hardness tester. Uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui seberapa keras tablet yang dihasilkan dari proses formulasi. Pengujian kekerasan tablet dilakukan dengan meletakkan tablet pada hardness tester. Percobaan dilakukan untuk masing-masing tablet 5 tablet. Berdasarkan percobaan, diperoleh satu tablet yang beratnya 0,08 kg dan yang 4 tablet lainnya sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan kekerasan tablet yang baik adalah sebesar 4-10 kg. Dengan demikian, kekerasan tablet dalam percobaan, satu tablet tidak memenuhi syarat. Kekerasan tablet terlalu rendah. Dengan kata lain, tablet rapuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya zat pengikat. Kesimpulan, tablet adalah sediaan padat yang mempunyai atau berkomposisi zat aktif obat, zat pengisi, zat pelicin, zat pengembang, dan zat berwarna yang dapat dibuat melalui teknik granulasi basah, granulasi kering, dan kempal langsung. Tablet yang telah dibuat harus dapat melewati berbagai uji. Sebelumnya dapat dipasarkan atau dijual belikan untuk khasiatnya sebagai bukti agar tablet dapat bertahan terhadap hal-hal yang dapat merusak tablet sehingga tablet menjadi rusak dan tidak dapat digunakan. Pada praktikum ini, zat aktif yang digunakan yaitu ekstrak temulawak, sehingga dihasilkan tablet dengan warna kuning kecoklatan dan bau khas temulawak. Pada evaluasi tablet uji kekerasan, tablet tidak memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan kekerasan tablet terlalu rendah atau rapuh, dan kemungkinan disebabkan oleh kurangnya zat pengikat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.